Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa. Nah, kawan-kawan yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak pergaulan bebas. Ketika kita memperhatikan realitas kehidupan dewasa ini, baik melalui media massa, cetak maupun elektronik, dari hasil penelitian para ahli, perbuatan zina telah menghinggapi berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kota-kota besar hingga ke pelosok desa, bahkan sudah merambah ke beberapa lembaga pendidikan. Yang nota menjadi salah satu penopang kekuatan budaya. Ada beberapa mahasiswa hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Bahkan sudah terjadi hubungan badan antara anak dan orang tua. Berita-berita semacam itu sudah menjadi sajian rutin, hingga sudah bukan merupakan hal yang serius untuk segera diperhatikan dan perlu penanganan yang sungguh-sungguh. Padahal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, perbuatan-perbuatan itu merupakan awal kebinasaan. Untuk mengatasi agar perbuatan tercela itu tidak menjalar, harus dilakukan upaya pencegahan hal-hal yang dapat mengarah ke sana, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi. Nah, sebagai tindakan preventif yang harus diperhatikan oleh setiap individu, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surah An-Nur ayat 30-31. Pesan moral yang dapat kita tangkap dari ayat tersebut antara lain bahwa antara laki-laki dan perempuan harus mampu menjaga diri, mengendalikan pandangan, memelihara farjinya, dan menjaga penampilannya, utamanya dari pihak perempuan. Jangan sampai menampakkan perhiasannya dan berpakaian yang menonjol lekuk tubuhnya, apalagi sampai memperlihatkan daerah-daerah erotiknya yang mengundang dan membangkitkan birahi laki-laki. Dalam ayat lain Allah menyatakan secara tegas, sebagaimana dalam ayat 32 dari surah Al-Isra, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, ayat tersebut secara tegas melarang untuk mendekati hal-hal yang menjurus terjadinya perzinaan, karena zina merupakan perbuatan yang keji. Dari perzinaan itu akan timbul berbagai dampak negatif, baik bagi pelakunya, bagi kehidupan sosial, apalagi kalau sampai hamil dan melahirkan anak dari hasil perzinaan tersebut. Juga termasuk dampak dari perbuatan tersebut diantaranya adalah munculnya berbagai penyakit kelamin seperti HIV dan lain sebagainya. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, demi zat di mana aku berada di dalam kekuasaannya, tidak akan binasa umat ini sampai terjadi seorang laki-laki mendatangi perempuan lalu ia menggaulinya di jalanan. Maka orang-orang baik pada hari itu berkata, andai kata saja aku bersembunyi darinya di balik pagar ini. Hadis riwayat Abu Ya'la. Dalam hadis lain juga dijelaskan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jauzi, takutlah kamu terhadap perbuatan zina, karena perzinaan itu akan menimbulkan 3 akibat buruk di dunia dan 3 lagi di akhirat. 3 akibat buruk di dunia itu adalah hilangnya kewibawaan, memperpendek umur, dan selalu dililit kefakiran. Sementara yang 3 lagi di akhirat ialah kemurkaan Allah, sulitnya hisab, dan tersiksa di dalam neraka.
Ada pula riwayat yang menyatakan bahwa suatu ketika Nabi Musa pernah berkata, "Ya Tuhanku, apakah siksa yang bakal diterima oleh orang yang berzina?" Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku akan memakaikan kepadanya baju dari api neraka. Seandainya baju itu diletakkan di atas gunung yang tinggi menjulang, tentu ia akan hancur lebur menjadi debu." Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, anugerah, dan petunjuknya kepada kita, sehingga kita terhindar dari perbuatan zina, juga dari hal-hal yang mengantarkan timbulnya perzinaan. Dan pada pembahasan kali ini, saya akan menambahkan sedikit tentang 5 kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan baik. Sabda Rasulullah, manfaatkan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempatan. Manfaatkan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempatan yang lain. Yaitu, yang pertama, manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Yang ketiga, manfaatkanlah masa kayamu sebelum masa fakirmu. Yang keempat, masa hidupmu sebelum kematianmu. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu masa senggangmu sebelum masa sibukmu. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi dari Ibnu Abbas dan Ahmad dan Abu Nuaim dari Amir bin Maimun. Nah, maksud dari poin yang kelima ialah manfaatkan waktu senggangmu di dunia ini sebaik-baiknya untuk melakukan ketaatan sebelum datang waktu sibukmu saat menghadapi huru-hara hari kiamat. Yang tahap pertamanya adalah memasuki alam kubur. Nah, terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.